nama saya Anitya Rinisa Bukti, NIM E2B017047. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep biaya. Nama saya Wafa Hidayah Azizah dari kelompok 11 dengan NIM E2B017048. Perkenalkan, nama saya Nada Syifa Bella Putriana, NIM E2B017049, program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi konsep biaya. Pengertian biaya. Menurut FESB 1980, mendefinisikan biaya sebagai berikut. Biaya adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Kemudian, menurut IAI tahun 1994 mendefinisikan biaya sebagai berikut. Beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa biaya pada akhirnya merupakan aliran keluar aktiva meskipun kadang-kadang harus melalui hutang terlebih dahulu. Yang ketiga, KAM 1990 mendefinisikan biaya sebagai penurunan nilai aktiva atau kenaikan hutang atau kenaikan ekuitas pemegang saham sebagai akibat pemakaian barang dan jasa oleh suatu unit usaha untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan. Kemudian konsep penandingan. Karakteristik biaya. Karakteristik biaya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada karakteristik utama dan karakteristik pendukung. Karakteristik utama dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penurunan aset. Penurunan aset ini untuk dapat mengatakan bahwa biaya timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset dapat menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomi. Aset dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu kesatuan. Dan yang kedua, ada operasi utama yang menerus. Agar menjadi biaya konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan utama atau sentra kesatuan usaha. Yang dimaksud kegiatan utama adalah kegiatan penciptaan pendapat atau laba yang direpresentasikan dalam kegiatan memproduksi atau mengirim barang ataupun melaksanakan jasa. Dan yang kedua ada karakteristik pendukung. Karakteristik pendukung dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kenaikan kewajiban. Agar makna biaya cukup luas untuk mencakupi pula pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun, bila barang dan jasa telah dimanfaatkan oleh perusahaan, tetapi perusahaan tidak mengakuinya sebagai aset sebelumnya atau perusahaan belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai oleh pihak lain. Perusahaan mempunyai keharusan untuk membayar atau melakukan pengorbanan sumber ekonomi di masa dating sehingga kewajiban timbul. Yang kedua ada penurunan ekuitas. Definisi APB dan IAI secara eksplisit menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas atau menurunkan ekuitas. Penurunan ekuitas lebih menegaskan pengertian biaya karena tidak setiap penurunan aset mengakibatkan penurunan ekuitas. Kemudian konsep penandingan. Konsep penanding sendiri adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan tersebut agar dihasilkan laba yang tepat. Penandingan antara biaya dan pendapatan memerlukan dasar yang tepat. Upaya mencari dasar penandingan yang tepat merupakan masalah yang sering dihadapi akuntan, tidak hanya menyangkut penentuan aktiva atau jasa yang benar-benar telah dipakai, namun menyangkut perhitungan besarnya nilai aktiva atau jasa yang telah digunakan. Pengukuran dan pengakuan biaya.
Kos memiliki dua kedudukan penting, yaitu sebagai aktiva dan sebagai beban pendapatan. Atas dasar konsep kontinuitas usaha, kos mula-mula diperlakukan sebagai aktiva dan kemudian baru diperlakukan sebagai pengurangan pendapatan. Misalnya, kos persediaan awalnya dicatat sebagai aktiva. Bila kos tersebut telah dinyatakan keluar untuk menghasilkan pendapatan, maka kos tersebut dinyatakan sebagai biaya dengan nama cost of goods sold. Proses pembebanan kos pada dasarnya merupakan proses pemisahan kos. Agar informasi yang dihasilkan akurat, bagian kos yang telah diakui sebagai biaya pada periode berjalan dan bagian kos yang dilaporkan sebagai aktiva harus dapat ditentukan dengan jelas. Ada dua masalah yang muncul sehubungan dengan pemisahan kos tersebut, yaitu yang pertama, kriteria yang digunakan untuk menentukan kos tertentu yang harus dibebankan pada pendapatan periode berjalan. Yang kedua, kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kos tertentu ditanggungkan pembebanannya. Pengakuan biaya. Semua kos dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya apabila kos tersebut memenuhi sebagai kriteria sebagai aktiva, yaitu yang pertama, memenuhi definisi aktiva, memiliki manfaat ekonomi masa mendatang, dikendalikan perusahaan, berasal dari transaksi masa lalu. Yang kedua, ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai. Yang ketiga, besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal. Atas dasar hal tersebut, maka kos yang dikeluarkan memenuhi kriteria sebagai aktiva, maka kos tersebut dapat ditunda pembebanannya. Namun, apabila terdapat kasus di mana kos yang jenis pengeluarannya terjadi berulang-ulang setiap periode, kos tersebut dapat langsung dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya. Kondisi ini tidak terjadi pada persediaan dan persekor biaya. Masalah-masalah dalam penandingan. Patton dan Littleton menyatakan, masalah utama dalam menandingkan pendapatan dan biaya adalah mencari dasar penandingan yang paling tepat antara pendapatan dan biaya yang berhubungan langsung dengan pendapatan tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.